Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk kembali lagi beribadah online. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kebaikan-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan kami masih bisa duduk menghadap Engkau Tuhan, untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan dan kami siap Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau yang mengurapi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap melaksanakan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami mau datang Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau muji Engkau Tuhan. Saat ku sembah,
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab Kau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk lebih lagi menyembah Engkau dan memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Allah kita baik, amin. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyertai
meriah bagi Tuhan kita Yesus. Yes. Haleluya. Kita sama-sama siap untuk terima sukacita surga. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga nyata penuhiku. Kami mau terima sukacita-Mu lebih lagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih tinggi lagi kita katakan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu,
kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kami rindukan Kau selalu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online minggu yang terakhir bulan September tahun 2020. Saya percaya kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita bertemu melalui ibadah online, saya tetap percaya bahwa Tuhan terus rindu supaya setiap kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur hari ini
Tuhan memberi kami waktu untuk kami boleh beribadah melalui media. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, supaya kami mengizinkan firman Tuhan bekerja dalam hati dan kehidupan kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah atas kami siap mendengar dan diberkati oleh firman-Mu, terlebih kami siap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat GBI Miracle Service Badran yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema firman Tuhan saya beri judul memiliki kualitas hati yang benar. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 terdapat perumpamaan-perumpamaan mengenai kerajaan surga yang mengisahkan akibat pemberitaan Injil dan kondisi rohani yang ada di bumi di kalangan anggota kerajaan surga yang kelihatan, yaitu gereja-gereja hingga akhir zaman. Kristus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan itu untuk mengingatkan murid-muridnya agar tidak terkejut bila melihat kejahatan di lingkungan kehidupan mereka. Kristus juga mengajar murid-muridnya bagaimana mereka harus mengalahkan pengaruh dari si jahat dalam kehidupan mereka. Satu-satunya cara untuk mengalahkan adalah dengan penyerahan sepenuhnya kepada Kristus dan mengabdikan hidup kepada kebenaran. Yesus seringkali mengajar dengan memakai perumpamaan. Sebuah perumpamaan ialah suatu kisah sederhana dari kehidupan sehari-hari yang menyatakan kebenaran tentang kerajaan Allah bagi orang yang hatinya sudah siap. Perumpamaan tentang seorang penabur dari Matius pasal yang ke-13 tadi mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar. Ayat yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya tentang kerajaan surga adalah bagaimana seorang penabur itu menaburkan benih dan benih itu jatuhnya di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan tidak mungkin bisa bertumbuh karena ada banyak hal yang membuat benih itu gak bisa bertumbuh secara sempurna. Bisa jadi ketika benih itu jatuh di pinggir jalan dimakan oleh burung-burung. Bisa jadi benih yang jatuh di pinggir jalan itu terinjak oleh orang yang lalu lalang. Kualitas hati yang seperti tanah pinggir jalan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan tersebut. Murid Tuhan yang memiliki sikap hati yang seperti ini tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Bukan berapa banyak kita mendengar firman Tuhan, tetapi sudahkah firman Tuhan yang kita dengar itu kita terima dalam hati dan kita mengerti. Ada banyak
orang yang berkata begini, aku nggak ngerti kalau baca firman Tuhan. Kalau kita nggak mengerti, kita bisa berdoa, minta supaya Roh Kudus memberi kita pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu firman Tuhan itu berkuasa. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Perumpamaan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya yang pertama adalah benih yang ditabur oleh penabur itu jatuh di pinggir jalan. Tidak bisa bertumbuh dengan baik, bahkan mungkin mati. Perumpamaan yang kedua adalah benih yang ditabur dan jatuh di tanah yang berbatu. Kualitas hati yang seperti tanah berbatu-batu membuat benih itu bisa tumbuh tetapi tidak akan lama. Kekristenan yang seperti ini adalah orang yang dengan sukacita mendengar firman Tuhan tetapi tidak berakar kuat. Suka mendengar firman Tuhan tetapi tidak menyimpan firman itu dalam hati dan pikirannya. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, gampang sekali ia meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari koreksi hidup kita masing-masing hari ini. Ketika benih firman Tuhan itu tertabur, seperti apa tanah hati kehidupan kita? Ataukah benih itu jatuh di pinggir jalan? Ataukah benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu? Yang berikutnya perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya adalah ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Benih yang jatuh di semak duri bisa tumbuh dengan baik, tetapi ketika terhimpit oleh semak duri, maka tumbuhan itu tidak bisa tumbuh dengan sempurna, atau bahkan tumbuhan itu akan mati. Kekristenan yang seperti tanah semak duri adalah orang Kristen yang mendengar firman dengan baik, bertumbuh, tetapi keinginan-keinginan duniawi, kekhawatiran dunia menghimpit hidupnya, yang menyebabkan imannya tidak bertumbuh dan akhirnya mati. Ketika Yesus memberi perumpamaan ini kepada murid-muridnya, sebetulnya Yesus sedang mengajarkan supaya ketika benih itu ditaburkan, kita bisa mengambil sikap tanah hati kita seperti apa. Perumpamaan yang ketiga dikatakan benih itu tertabur di tanah yang penuh dengan semak duri. Kita tahu perumpamaan ini semak duri itu berbicara tentang kesulitan-kesulitan dunia. Berbicara tentang keinginan-keinginan duniawi. Karena tidak ada orang yang sengaja menanam semak duri. Ya, pasti ketika semak duri itu tumbuh, itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman yang ada saat itu. Biarlah kita semua memiliki hati seperti yang dikehendaki Tuhan melalui perumpamaan yang disampaikan kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan yang dipakai oleh Yesus yang terakhir adalah benih itu ditabur di tanah yang baik. Kita semua mengerti, kita semua tahu bahwa tanah yang baik adalah tanah di mana ketika benih itu ditaburkan, benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas hati yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah kualitas hati yang seperti tanah yang subur. Yaitu benih yang ditabur bisa bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Kualitas seperti itu adalah orang Kristen yang mau mendengar firman Tuhan dan mengerti firman itu, serta melakukannya dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang menghasilkan buah. Sikap kita ketika menerima firman Tuhan memang berbeda-beda. Ada yang mendengar tetapi tidak mengerti.
Yang lain akan percaya dan melakukan, tetapi kemudian menjadi mundur. Dan yang lain lagi akan percaya sehingga diselamatkan, bertekun dan menghasilkan buah dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada yang berbuah 30 kali lipat. Kalau ditabur di tanah yang subur dan benih itu bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah, saya percaya melalui buah yang dihasilkan oleh tanaman yang bertumbuh baik, tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Musuh dari firman Tuhan adalah iblis, kekhawatiran dan segala kesenangan dunia. Mungkin hari-hari ini banyak kekhawatiran yang menghimpit firman yang tertabur di tanah hati kita. Sehingga kita mulai meragukan firman Tuhan. Sehingga kita mulai merasa bahwa apa yang kita dengar itu ya sudah biasa kita dengar. Saya sangat percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Sehingga di Mazmur dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana firman Tuhan yang berkuasa itu bisa memimpin langkah hidup kita. Sehingga ketika segala sesuatu sedang terjadi di dalam hidup kita, kita ngerti bahwa Tuhan hendak membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya menghasilkan buah. Sehingga perumpamaan ini disampaikan kepada murid-murid Yesus. Seperti apa tanah hati hidup kita? Apakah benih itu jatuh di pinggir jalan? Apakah benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu? Atau benih itu tumbuh di tanah yang ada semak duri? Atau benih itu tumbuh di tanah yang baik? Tumbuh di tanah yang subur. Mari sama-sama kita berusaha untuk memiliki kualitas hati yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan, kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita tersinggung oleh firman itu, jangan dulu marah sama hamba Tuhannya. Saya sangat yakin bahwa Tuhan mau hidup kita mengalami perubahan. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita rindu melalui benih firman Tuhan yang tertabur di tanah hati kita yang subur. Kita menjadi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang hidupnya mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Sehingga Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita naikkan satu pujian. Dan pujian ini boleh menjadi pujian kerinduan doa kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu melalui kehidupan yang Tuhan izinkan hidup kita berbuah, supaya Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan,
serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Melalui perumpamaan yang boleh Engkau sampaikan kepada murid-murid-Mu, kami boleh belajar. Biarlah kami memiliki tanah hati yang subur, sehingga benih itu boleh tertabur di tanah hati kami yang baik, boleh bertumbuh, bahkan boleh berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui buah kehidupan yang kami hasilkan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Hamba-Mu terus berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini disampaikan. Roh Kudus bekerjalah dalam hati dan pikiran kami. Kalau kami menerima teguran melalui firman-Mu, kami tahu Tuhan mau membentuk hidup kami melalui kebenaran firman. Ajari kami tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Terima kasih Yesus. Terima
ibadah kami, sempurnakan pujian penyembahan kami, sempurnakan firman yang sudah kami dengar. Kami percaya selalu ada kekuatan yang Allah berikan untuk kami menjalani hari-hari kami. Sebentar kami akan terima berkat yang datangnya dari Engkau, biar kami boleh mempersiapkan hati dan kehidupan kami. Engkau Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.